Dunia ini ada yang diatur secara organisasi dalam bentuk penggembalaan seperti kita ini. Ya, saya bersama istri diutus dari kota ya untuk datang menggembalakan umat Tuhan di tempat ini, ya juga untuk menggembalakan diri kami sendiri. Ya. Karena kalau gembala tidak bisa digembalakan oleh firman Allah, bagaimana bisa menggembalakan orang lain? Ya. Sama juga seorang penginjil, dia injili dirinya dulu, baru pergi menginjil, menyampaikan firman kesaksian kepada orang-orang, dan ketika ada yang diselamatkan di sana percaya kepada Yesus, tentu kan penginjil itu tidak selalu di situ. Tetapi orang-orang yang percaya itu digiring masuk di dalam penggembalaan. Maka gembala lah yang menuntun domba-domba yang diselamatkan lewat hasil penginjilan itu untuk dididik terus, di imannya itu bertumbuh terus. Nah, ada yang dipakai sebagai guru. Guru itu untuk mendidik, ya, mendidik orang-orang itu untuk mengenal pengajaran firman Allah, dan guru itu mendidik orang-orang untuk menjadi guru lagi. Itu cara Tuhan. Ya. Kalau nabi-nabi, yaitu menyampaikan rencana Allah lewat apa namanya itu firman nubuatan. Jadi nabi-nabi itu bernubuat seperti pada zaman dulu sebelum Yesus lahir 700 berapa tahun itu, Yesaya sudah menubuatkan tentang hadirnya seorang yang namanya Mesias. Dan nanti setelah Yesus lahir baru nubuat itu digenapkan. Itu. Jadi nubuatan yang disampaikan para nabi itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Kalau tidak terjadi berarti nubuatnya itu palsu. Itu di dalam Alkitab saya pernah baca seperti itu. Namun demikian juga dalam pengajaran rasul-rasul, itulah pengajaran yang sedang dikerjakan oleh umat Tuhan pada hari-hari terakhir ini, di mana di dalamnya ya berbentuk organisasi, dari organisasi membentuk suatu pelayanan-pelayanan yang ada penggembalaan, di dalamnya ada penginjilan juga, ada guru, jadi lengkap di situ di dalam. Karena itu bagi saya dan saudara yang dipakai Tuhan untuk kemana saja kita bersaksi, pergi bersaksi, selamatkan orang-orang yang masih dalam kegelapan. Itu tugas kita. Kita tidak harus ya di gereja terus, tetapi kita pergi dan bersaksi, menyampaikan firman yang hidup itu kepada segala bangsa, kata firman Tuhan. Karena itulah di pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan mengutus kami ke tempat ini untuk bekerja bersama-sama dengan umat Tuhan yang ada di sini dalam rangka ya membangun suatu pelayanan yang rutin dikerjakan dalam bentuk penggembalaan, saudara. Ya. Jadi puji Tuhan bahwa Allah kita itu sungguh luar biasa. Tadi disampaikan ya, memang luar biasa Allah kita itu. Ya. Cara kita untuk melawan segala pekerjaan iblis, saya pernah di rumah saudara waktu kami di Kalinona dulu, Jalan Samratulangi. Saya pernah tidur, terus dari jendela seperti ada sesuatu yang mau menerkam saya. Ya begitu saudara. Ya. Ketika saya rasa seperti itu, saya berdoa dan thinking dalam nama Yesus, kau pergi. Tapi berapa kali saya thinking, tetap dia ada di situ. Dan Tuhan berbicara dalam pikiran saya, kau harus memuji Tuhan, karena di atas pujian itu
ada Allah bertahta di situ. Malam itu dalam mimpi saya menyanyi dengan keras sampai tetangga saya itu dengar dan mereka datang, Bapak kenapa? Saya kenapa? Saya memuji Tuhan. Ya, dengan pujian itu kuasa kegelapan pergi jauh dari tempat itu dan saya bisa tidur dengan nyenyak. Puji Tuhan. Banyak hal yang dialami oleh umat Tuhan kalau kesaksian demi kesaksian itu dinyatakan. Ya, ketika satu waktu lagi kami pergi di Semarang, teman saya itu tidur di kamar 13. Saya dengan teman saya di kamar 12. Setiap kami mau tidur, kami berdoa dulu orang dua. Kami sama-sama orang Kristen, satu kamar. Pagi sebelum bangun kami berdoa dulu. Sebelum bangun mandi. Tetapi yang tidur di kamar 13 ini malam itu dia tiba-tiba itu kepalanya dari tempat itu kepalanya di lantai baru kakinya di atas. Dia tidak rasa kalau dia sudah seperti itu. Dan katanya ya seram sih. Tapi saya katakan kami tidak pernah berdoa, tidak punya iman. Ya. Orang punya iman itu tidak akan diganggu oleh iblis. Ya. Karena di dalam diri orang percaya itu ada hal yang luar biasa dimiliki, yaitu iman kepada Dia yang memberikan kuasa otoritasnya kepada setiap kehidupan kita untuk bisa mengalahkan segala kuasa yang ada di bumi ini. Karena itulah setiap kehidupan kita itu ada pengurapan Tuhan turun di dalam diri kita. Ada pengurapan Tuhan turun di dalam setiap rumah tangga, setiap pribadi. Karena itulah bapak-bapak sebagai pemimpin rumah tangga, ya kita harus memimpin rumah tangga itu dengan baik. Ya waktunya mau berdoa pagi, kita berdoa. Mama bangun, anak-anak bangun, kita berdoa bersama-sama sebelum matahari terbit. Karena di dalam doa pagi itu ada dua hal yang kita terima, yaitu rahmat Tuhan dicurahkan dan juga damai sejahtera diberikan bagi kita, sehingga kita mampu untuk menjalani hari itu dari pagi hingga pada sore hari dan seterusnya. Itu hasil daripada doa pagi yang diserukan kepada Tuhan. Ya, diserukan kepada Tuhan. Yang diserukan, yang berseru itu adalah dua pribadi, suami istri. Karena itulah di dalam Matius 18 ayat 19 kalau tidak salah, di sana dikatakan kalau dua orang bersekutu meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan memberikannya apapun permintaannya itu. Coba ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu. Ya, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini, ya, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, sepakat sudah, baru dua orang sepakat meminta apapun kepada Tuhan, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ya, permintaannya itu dikabulkan oleh Bapa di surga. Ya. Sudah? Ya, 19 saja. Ya. Itulah hasil doa. Jadi tidak boleh kita mengecilkan doa itu sebagai mungkin doa saja kok. Banyak orang yang mengecilkan doa. Dia tidak tahu bahwa di dalam doa itu yang diserukan kepada Tuhan, di sana mata Allah itu memperhatikan dari atas. Sehingga apa yang disampaikan doa yang disampaikan oleh suami istri itu akan dijawab Tuhan. Itu baru dua persekutuan dua orang ini. Belum lagi kalau ayat 20 dikatakan 20 bahwa kalau 3 orang, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku,
2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. ya, Yesus katakan di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu gemetar atau dan lain sebagainya, pesimis. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, yakin Dia ada di sini. Ya, kalau ada suami istri tanpa anak, itu sudah 3. Ya, 2-3 orang. Tadi firman Tuhan sudah katakan, aku ada di sini. Apalagi kalau lebih seperti kita ini, lebih dari 2, lebih dari 3. Kalau kita berseru kepada Tuhan, Dia katakan aku ada di tengah-tengah kamu. Dan kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, maka Dia akan menyatakan firman-Nya kepada kita. Dan firman inilah yang kita akan pelajari bersama di pagi hari ini, saudara. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan karena ya terus terang saudara, sejak kami diutus ke sini, setiap malam kalau saya mau persiapkan istilah makanan atau ya makanan untuk domba-domba Tuhan, saya selalu mengalami tekanan dari kuasa-kuasa lain, saudara. Ya, kadang tensi saya naik, ya, kadang mulas perut. Tetapi saya tidak mundur. Saya tetap baca saja firman Tuhan. Saya tidak perlu menghafal ini karena saya tahu firman itu Tuhan yang punya. Ketika saya sebagai kehidupan yang paling hina ini berdiri di altar Tuhan, hati saya mengatakan bahwa bukan saya yang berdiri di sini, tetapi Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus yang akan berbicara kepada saudara dan saya. Amin. Yang memberikan kita pengertian dan pemahaman tentang firman Allah. Kenapa kita terlalu yakin dengan firman Allah itu? Karena firman Allah itu adalah Allah sendiri. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 di sana dikatakan, ya. Coba Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalau firman ini adalah Allah, di mana Allah memberikan firman-Nya kepada para rasul, para nabi, dan hamba-hamba Tuhan untuk menuliskan firman Allah di sini, berarti ini adalah firman Allah. Dan kalau itu firman, tadi kita baca bahwa itu menunjukkan bahwa itu Allah. Sehingga ketika kita membuka Alkitab, kita tidak taruh sembarang Alkitab itu ditaruh di bawah kah, di manakah, di tempat, ya. Tetapi kita harus menghargai firman Allah ini sebagai Allah yang ada di dalam firman itu sendiri, yang di dalam Alkitab ini yang kita percayai. Ya. Kalau itu saja kita sudah yakini, sudah percaya, dan kita sudah hargai kehadiran Allah di dalam kehidupan kita lewat firman-Nya, yang Dia adalah Allah sendiri, maka Allah akan menyatakan perlindungannya bagi kita. Dia akan mengangkat kita menjadi kehidupan yang diselamatkan oleh Tuhan. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan. Namun dalam kegiatan atau apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita pada hari ini, ya tadi kesaksian demi kesaksian sudah lewat. Tuhan memberkati setiap kesaksian kita. Kita harus selalu berjaga-jaga kata firman Tuhan dalam hidup kita, karena ya iblis itu seperti singa yang berjalan ke sana kemari, ngaum-ngaum untuk mau menerkam orang-orang yang dia kalahkan. Ya, saudara, kita akan melihat dan berbicara tentang persekutuan di pagi hari ini. Coba bacakan
Kisah Rasul pasal 2 atau pakai yang ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul Ya. dan dalam persekutuan. Ya. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya. Jadi inilah kegiatan gereja Tuhan, gereja yang mula-mula. Ya. Pada gereja mula-mula atau yang disebut dalam Alkitab bahwa gereja hujan awal, ya. Soal persekutuan atau ketekunan dalam persekutuan ini sudah menjadi sangat pokok dikerjakan oleh orang-orang kudus. Ya. Seperti yang kita baca tadi. Ya. Jadi sejak awal Tuhan sudah memasang atau yang memasang berita ini, memberikan berita ini dalam gereja Tuhan dan dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Dan sorot mata Tuhan yang begitu tajam melihat bagaimana pelayanan kita, bagaimana persekutuan yang kita kerjakan, bagaimana penyembahan kita, bagaimana doa kita kepada Tuhan. Tuhan sorot itu. Apakah semua itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh atau bagaimana? Tuhan yang memberikan nilai bagi kita. Sehingga kita tidak ada rasa kebanggaan bahwa saya ini ya pendeta, saya ini hamba Tuhan, saya ini gembala dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi masing-masing kita membawa hidup kita kepada Tuhan itu disorot oleh mata Tuhan. Sejauh mana iman yang kita miliki itu, maka sejauh itulah Tuhan akan memberkati kita. Ya, kita masih berjalan dengan baik atau sudah kendor, nah itu dari kehidupan kita sendiri yang menentukan jalan itu. Dan karena itulah tuh saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita akan melihat ada 3 macam ketekunan yang harus selalu kita perhatikan. Jadi kita sudah tekun beribadah, tekun berdoa, tekun di dalam persekutuan, dan dari sini kita akan melihat ada 3 hal. Ya, yang pertama tekun dalam pengajaran rasul-rasul dan perjamuan suci. Pengajaran rasul-rasul itu adalah pengajaran yang disampaikan dalam sistem pengajaran, ya, pengajaran firman Allah, ya, firman Allah yang ditandai dengan kehadiran Roh Kudus yang memimpin gereja Tuhan. Karena pada zaman rasul-rasul itulah Roh Kudus dicurahkan. Rasul-rasul ini bekerja, berjalan untuk berkeliling menyampaikan firman Tuhan disertai dengan kuasa daripada Allah, yaitu kuasa Roh Kudus yang menyertai mereka. Dan banyak kesaksian di dalam firman Tuhan. Ya, kita lihat kalau kita baca bagaimana Rasul Paulus, ya, hanya sapu tangannya itu dibawa orang dan ditaruh di atas orang sakit di sana, ya Paulus tidak ke sana, tetapi sapu tangannya dibawa orang ke sana, di dalamnya itu ada kuasa menyembuhkan orangnya di sana. Itulah kehidupan yang dipimpin Roh Kudus. Di dalamnya ada kuasa menyeliputi kehidupan itu. Ya. Sehingga ya tadi saya katakan tidak ada kebanggaan yang kita harus tonjolkan sebagai gereja Tuhan selain bangga karena memiliki Kristus. Amin, saudara. Ya, ya, jangan terlalu terpaku, kita enjoy saja, saudara. Ya, ini sedikit saya sampaikan dalam bentuk pengajaran, ya. Itu baru satu, ya. Tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kalau Tuhan izinkan ke depan, kalau Tuhan izinkan, mungkin nanti ada namanya PA atau kalau bahasa Inggrisnya namanya Bible Study. Tapi belum, ya, belum sekarang.
suatu saat kita berdoa, Tuhan kapan izinkan itu. Kita belajar bersama-sama untuk mempelajari kitab-kitab suci, ya. Dan inilah yang ditekuni oleh gereja mula-mula, yang diajarkan oleh rasul-rasul, dan bukan pengajaran itu saja, tetapi ada perjamuan suci. Karena itu kami suami istri berketetapan untuk setiap minggu dalam ibadah kita selalu ada perjamuan suci. Nah, kenapa kita selalu ada perjamuan suci? Karena firman Tuhan katakan, seberapa banyak kali kamu makan tubuh dan darah Tuhan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Semakin banyak kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, berarti dari mulut kita semakin banyak pula menceritakan tentang kematian Tuhan. Dan Tuhan rindu itu selalu disampaikan dan kita saksikan dari mulut kita sampai dia datang kembali. Karena itu perjamuan suci itu sangat indah bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Karena dia di dalamnya juga merupakan metrei. Ya, ketika kita mendengar firman Allah dan kita makan tubuh dan darah Tuhan, minum darah Tuhan, tubuh dan darah Tuhan ini sebagai metrei untuk memeteraikan firman Tuhan itu di dalam hidup kita, sehingga firman Tuhan yang kita dengar itu berlembaga menjadi darah dan daging di dalam diri kita. Dan kenapa apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa kamu di dalam aku, ya, dan aku di dalam kamu. Ini yang dirindukan Tuhan. Sehingga kita harus berusaha untuk lebih banyak bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, lebih bagus. Ya. Puji Tuhan, saudara. Itu yang pertama. Kemudian tekun di dalam doa. Baik, saudara, kita selalu tekun di dalam doa. Ya, seperti tadi suami istri tekun berdoa di rumah bersama anak-anak, tekun berdoa di dalam persekutuan, di dalam gereja, di mana saja kita tekun berdoa, menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hati kita kepada Tuhan. Ya, sehingga firman Tuhan yang kita baca tadi bahwa 2 orang bersekutu itu Tuhan pasti jawab. Tetapi kalau doanya dilakukan sekali-sekali, apa yang mau dijawab Tuhan? Iya. Tuhan mau supaya kita berdoa dengan tidak berkeputusan. Di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-20, coba tentang doa ini. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya. Jadi di dalam doa itu ada ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan itu maha mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi sekalipun dia mengetahui kalau kita tidak minta kepada dia di dalam nama Yesus, ya tentu Tuhan masih lihat bahwa belum dibutuhkan diri. Ya. Karena itulah kita harus tekun di dalam doa, itu bagian kedua. Dan yang ketiga, tekun dalam persekutuan. Persekutuan ini maksudnya persekutuan yang seperti kita kerjakan saat ini. Ya. Itu yang sudah dikerjakan oleh gereja Tuhan pada gereja mula-mula. Mereka bersekutu. Mereka tekun di dalam persekutuan dan mereka memecah-mecahkan roti. Ya. Gereja mula-mula itu membuat persekutuan itu memang tidak hanya di dalam bukan hanya di dalam gereja saja, atau kalau ya di Israel di sana dikatakan sinagoge atau bait suci, ya. Tetapi
Alkitab mencatat bahwa gereja mula-mula itu bergerak dari rumah ke rumah. Mereka bersekutu dan memecahkan roti. Maksud dari memecahkan roti di sini adalah perjamuan suci. Selalu mengadakan perjamuan suci di dalam setiap persekutuan yang mereka kerjakan. Dan dari sini kita akan mulai belajar saudara untuk mengikuti pola dan cara yang diinginkan firman Tuhan untuk kita lakukan. Ya mungkin kalau Bapak Ibu ada yang masih baru dalam kegiatan ini, mari kita akan belajar terus bersama-sama agar apa yang kita kerjakan ini betul-betul sesuai dengan rencana Tuhan yang besar. Kita tekun terus. Karena ketekunan kita akan diuji oleh Tuhan, ya, dan ujiannya adalah seperti di dalam Maliaki 3 ayat 3 dan 4. Ini ujian dari persekutuan. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Jadi dalam persekutuan gereja Tuhan, umat Tuhan itu akan dimurnikan. Tuhan akan duduk seperti pemurni logam, akan memurnikan umat Tuhan supaya kelihatan murninya seperti apa. Ya. Dan ia mentahirkan orang Lewi. Ya. Menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Jadi pentahiran itu dengan penyucian itu lewat api, dibakar dengan api. Api di sini maksudnya adalah api Roh Kudus. Ya. Adapun dosa, kesalahan, cacat celah kita yang kita lakukan itu harus disucikan oleh firman Allah dan Roh Kudus. Mungkin di dalam nikah terjadi kesalahpahaman antara suami istri atau antara anak dengan orang tua, ya, harus diperdamaikan lewat darah anak domba Allah, ya. Bagaikan kita sedang dimurnikan di dalam api oleh seorang yang pemurni logam. Memang panas, ujiannya itu panas, sakit untuk daging kita rasanya kalau kita disucikan oleh Tuhan, saudara. Tetapi setelah itu akan keluar hasil yang maksimal, yaitu menjadi emas yang murni. Ya, coba terus. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau kita dimurnikan oleh Tuhan, disucikan Tuhan, dikuduskan hidup kita oleh Tuhan, kita akan tampil sebagai pemenang. Dan Tuhan merindukan hal itu terjadi di dalam gereja Tuhan, khususnya bagi kita umat Tuhan di tempat ini. Ya. Rasul Petrus sudah menasihatkan, ya, dalam suratnya, yaitu di dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 14, ya. Satu Petrus pasal 4 ayat 12. Anggaplah saudara-saudara yang kekasih, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api. Ya, janganlah kamu heran akan api siksaan. Ya, terus yang datang kepadamu sebagai ujian. Yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa. Sepertinya ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi di dalam nikah kita, di dalam persekutuan kita, di dalam pribadi kita. Ya. Terus sebaliknya bersukacitalah
sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Ya, kita harus bersuka cita. Kalau ada ujian yang kita dapat, seperti tadi kesaksian-kesaksian, bersuka cita. Kita mendapat bagian dalam penderitaan Kristus. Dan kita menjadi pemenang. Bapak Ibu jadi pemenang. Saudara sekalian menjadi pemenang. Ya. Kalau tidak ada kemenangan, berarti kekalahannya kita terjadi. Itu akan terjadi. Karena itulah kalau ada ujian iman, ya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena ya memang begitulah caranya Tuhan untuk mau menyucikan kehidupan kita, supaya kita tidak salah di dalam menjalani hidup ini dalam membangun kerohanian kita ya di hadapan Tuhan. Nah, dalam hal ini gereja Tuhan banyak menghadapi sengsara, ya, apalagi para hamba-hamba Tuhan. Ya. Kita melihat di belahan dunia, bahkan mungkin juga di sekitar kita saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa gereja Tuhan, umat Allah banyak menghadapi sengsara. Tetapi sengsara itu bukan untuk membinasakan. Sengsara dalam bentuk apa? Mungkin kita dicela orang, direndahkan orang, ya, bahkan ada yang sampai main tangan dan lain sebagainya. Itu sengsara. Itu ditampilkan untuk menampilkan gereja Tuhan sebagai bagaikan emas, akan timbul nantinya sebagai emas yang dimurnikan, yang sudah teruji dalam api. Maka Tuhan tetap beserta kita dalam memberikan kemenangan dalam proses hidup yang kita alami sekarang. Karena itu mari kita memperhatikan penampilan Yesus dalam 4 hal. Ya, ini awal yang kita akan belajar bersama. Nanti kalau Tuhan izinkan, ya kita akan pelajari satu persatu tentang penampilan Yesus ini. Di dalam Wahyu pasal 1, dalam Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai dengan 16. Dan di tengah-tengah kaki dia itu ada seorang serupa anak manusia. Ya, ada seorang serupa anak manusia, ya. Yang disebut di situ adalah sebagai imam besar, ya. Terus berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ya, tunggu dulu. Ya. Jadi ayat 13 ini menampilkan Yesus sebagai imam besar yang penuh belas kasihan. Dan dalam tampilannya itu, dalam pelayanannya dengan berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Itu penampilan Yesus yang pertama. Dan nanti kalau Tuhan izinkan minggu ke depan ini kita akan bahas satu persatu itu, ya. Sekarang penampilan yang kedua dalam ayat 14 Wahyu pasal 1, ya. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mentah. Ya. Jadi dia akan tampil dalam ayat 14 itu sebagai raja di atas segala raja. Dalam kemuliaannya dengan kewibawaan penuh, di mana penampilannya, rambutnya itu sudah menyatakan bahwa dia orang yang lanjut usia. Berarti orang yang terkenal, terkemuka, memiliki kuasa,
itulah raja, ya, raja di atas segala raja. Dan yang ketiga dalam ayat 15. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara. Ya, kaki ini menunjukkan penghakiman. Kaki yang membara itu menunjukkan Yesus sebagai hakim yang adil. Dan yang keempat, ayat 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Ya, jadi dalam ayat 16 ini Tuhan tampil sebagai mempelai pria surga. Jadi di sini Yesus tampil dengan sangat jelas, saudara, bahwa untuk menyatakan segala cacat celah, segala dosa yang tersembunyi di dalam hati kita. Dia akan menyatakan itu lewat 4 perkara ini nanti di sana, lewat tampilannya sebagai imam besar, tampilannya sebagai raja dan segala raja, tampilannya sebagai hakim yang adil, dan tampilan sebagai mempelai pria surga. Apa yang tersembunyi, cacat celah kita, dosa kesalahan kita yang tersembunyi, tetapi sekaligus Tuhan dia tampil untuk bukan hanya menyatakan dosa atau menunjukkan kesalahan, ini loh kesalahanmu, kamu melakukan ini dan ini dan ini yang tidak benar, ya. Tetapi di samping itu Tuhan menjaga kita. Tuhan tidak membiarkan kita terluka-luka. Ya, saudara, dia menjaga kita, membela kehidupan kita, dan mengadakan perlindungan bagi sidangnya, bagi saudara dan saya. Ini dilakukan Tuhan. Ya. Dia membela kita, dia memelihara kita, maka dia melindungi kita supaya kita sebagai gereja Tuhan mendapat perlindungan, terpelihara dari godaan dan tantangan, bahkan tindisan yang dikerjakan setan dalam berbagai bentuk, saudara. Sehingga suatu waktu nanti saya dan saudara sebagai gereja Tuhan akan ditampilkan di hadapan Tuhan dalam keadaan cemerlang, ya, tanpa cacat celah atau keruk, tetapi kudus, sempurna, dan tidak bercelah. Inilah yang kita akan hadapi ke depannya. Ya, karena itu Tuhan datang dengan firman-Nya untuk menyatakan dirinya dalam 4 perkara ini, saudara. Ya, saya mohon kepada Tuhan supaya 4 perkara ini, 4 penampilan Yesus ini diberikan izin Tuhan untuk kita pelajari bersama-sama, ya, minggu-minggu yang akan datang. Tentu minggu depan kalau Tuhan izinkan kita akan melihat yang pertama dulu, yaitu Yesus sebagai imam besar. Puji Tuhan. Ya. Kita ingin tahu bagaimana Yesus sebagai imam besar itu seperti apa. Ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Saya juga mau belajar. Bapak Ibu ingin mau bersama-sama belajar. Ya. Apa saudara rindu mau belajar dengan firman Tuhan ini? Amin. Ya, banyak orang ingin mengetahui, tetapi tidak mendapat kemurahan Tuhan. Karena itu kerinduan hati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan pembukaan firman Tuhan itu akan ditampilkan dan diberitahukan kepada kita untuk kita pahami sebagai bagaimana rencana Tuhan bagi kehidupan saya dan saudara. Ya,
Karena itu Allah berfirman dengan perantaraan Yesus sebagai anak Allah. Kalau dulu Allah berfirman melalui nabi-nabi, ya. Tetapi ketika Yesus sudah datang, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Jadi tidak lagi memakai orang lain, tetapi langsung dari pribadi Yesus menampilkan firman itu. Ya, coba kita baca di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ini ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Jadi zaman dulu itu Tuhan dengan berbagai cara berfirman kepada manusia, ya, khususnya orang yang pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel, lewat para nabi, ya, para nabi. Tetapi sekarang terus, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita. Tetapi pada zaman akhir itulah zamannya kita sekarang ini. Allah tidak lagi memakai nabi-nabi, tetapi Allah langsung berbicara melalui. Terus Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Dengan perantaraan anaknya. Yang disebut anaknya itu adalah Yesus Kristus yang sudah lahir di bumi, dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Dari sana mengirim Roh-Nya yang kudus dan memberi tugas kepada gereja Tuhan untuk pergi bersaksi. Ya, bersaksi. Tuhan katakan kamu pergi dan bersaksi mulai dari Yerusalem ke Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu perintah Tuhan sebelum dia naik ke surga kepada murid-muridnya. Karena itulah sebelum mereka pergi bersaksi kemana-mana, ya, dikatakan kamu tunggulah beberapa saat di kota ini, maksudnya di Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Ya. Dengan hadirnya kuasa Roh Kudus itu memenuhi para rasul, maka mereka dengan berani pergi bersaksi tanpa takut-takut. Kenapa? Mereka sudah dilengkapi dengan kuasa. Kuasa yang dimiliki Allah yang maha tinggi itu diberikan kepada orang-orang yang dipilih untuk pergi bersaksi. Karena itu jangan takut, ya, bagi Bapak Ibu yang dikaruniai Tuhan untuk pergi bersaksi. Sampaikan firman Allah, sampaikan firman pengajaran itu di mana saudara, ya, disuruh Tuhan untuk melakukan itu. Lakukan dengan tekun dan setia, maka nanti ada mahkota kemuliaan yang saudara dan saya akan, ya, dapatkan itu. Terus yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Ya. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ya. Ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Ya, luar biasa. Kalau kita percaya Yesus, anak Allah yang tunggal itu, Dia akan memberikan segala sesuatu dan melengkapi hidup kita dengan kekuatan dan otoritas dari Dia untuk melakukan pekerjaannya di bumi ini dari sekarang dan sampai Dia datang kembali. Nah,
Kita akan simpulkan apa yang kita baca dan kita pelajari dari atas ini, bahwa lewat pemberitaan firman Allah dalam urapan Roh Kudus, kita telah mendengar Dia berbicara kepada kita, ya. Dia berbicara dan kita akan melihat nanti wujud penampilan dirinya Yesus secara jelas dan nyata pada akhirnya begitu. Ya. Jadi inilah firman Tuhan untuk kita pada hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan alangkah indahnya kalau Bapak Ibu yang tidak keberatan, kalau saya rindukan kalau boleh setiap ibadah itu bisa dicatat, ya, dicatat ayat-ayat yang didengar, supaya kita tidak hanya mendengar, tetapi setelah kita sampai ke rumah kita ulangi baca lagi. Tadi Pak Gembala sampaikan ini betulkah tidak itu? Ya, seperti yang dialami gereja di umat Tuhan yang ada di Berea dalam pemberitaan Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan, jemaat di Berea itu menulis semua. Setelah mereka sampai ke rumah, mereka buka itu kitab-kitab dan cocokkan tadi Paulus itu betulkah yang dikatakan, ya, betulkah yang dikatakan Paulus dari kitab ini, kitab ini. Ya, itu keuntungannya. Dan yang kedua, kita bisa mengingat kembali bagaikan domba yang memamah biak. Oh, kita punya kembali itu firman yang kita sudah terima dan kita renungkan lagi, maka Roh Kudus akan menguasai hidup kita. Puji Tuhan, saudara. Inilah berita firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Menikmati tubuh dan darah Tuhan, kita taruh tubuh dan darah Tuhan itu dekat dengan dada kita, dan mari kita angkat tubuh Tuhan, yaitu roti di tangan sebelah kanan lebih tinggi dari kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, haleluya, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuhnya Kristus? Amin. Kalau saudara percaya, mari kita makan daging Tuhan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat cawan di sebelah kanan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darahnya Kristus? Amin. Karena itu dengan percaya, mari kita minum darah perjanjian Tuhan ini,
Itu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kuasa pengurapan Roh Kudus-Mu, beri kerinduan bagi seluruh sidang jemaat, tetap setia berkumpul. Tuhan memecahkan roti, berdoa dan bersyukur kepadamu, maka keselamatan menjadi bagian kami. Hidup kami akan baik-baik Tuhan, karena Engkau yang memelihara di pondokan Tuhan umat-Mu masing-masing Tuhan. Engkau kenal di mana mereka berada, dalam kondisi dan keadaan